Boleh teman-teman? Yang pertama kali Allah katakan wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi kata Allah apa? Yang pertama kali diciptakan adalah telinga, kemudian yang baik-baik, penglihatan, mata untuk melihat yang baik-baik. yang baik. inilah rahasia kalau kita ingin hidup bahagia dan ingin hidup sukses. Harus mendengarkan yang baik, Baik. melihat yang baik, maka perasaan kita pasti membaik. Karena ini kunci dalam Al-Quran. Kenapa Allah menciptakan pendengaran? Makanya jika mengandung kalau bisa anak itu diperdengarkan yang baik-baik. Jangan jangan marah-marah, caci-caci. Emosi orang tua, ibu itu nggak mempengaruhi emosi kandungannya. Juga yang didengarnya. Oleh karena itu kalau kita ingin berubah, kemarin kita sudah bahas tentang apa? Video kemarin tentang apa? Change and perubahan dan kesempatan. Kita harus memilih apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita dengar. Kemudian melihat hal-hal yang baik-baik. Maka insya Allah itu mempengaruhi. Kalau hati kita, teman-teman sekalian, hati kita hari ini gelisah, resah, ya, sakit hati, mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ada yang salah. Sederhana saja. Pak, kenapa saya sholat tidak khusyuk atau baca Quran tidak khusyuk? Pasti ada yang salah dilihat. Dari mata turun ke hati, Pak. Asik. Ya. Dari mata turun ke hati. Kalau salah yang dilihat, ya gantung yang kita lihat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena itu akan menjadi apa yang kita pikirkan. Ulangi lagi, jaga apa yang kita dengar dan apa yang kita Lihat. akan menjadi sesuatu yang kita Apa yang kita akan menjadi pikirkan. Karena itu hati-hati apa yang Anda pikirkan. Karena pikiran itu kalau kita fokus memikirkan sesuatu, kita bisa berbuat kebaikan dengan apa yang kita pikirkan. Dan gara-gara pikiran atau tafakur itu, kita bisa berbuat hal yang jelek. Jadi pikiran bisa mengantarkan seseorang bisa bahagia, dan gara-gara pikiran seseorang bisa menjadi sengsara. Contohnya bagaimana? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Gara-gara pikiran kita bisa bahagia. Gara-gara pikiran juga kita bisa sengsara. Gara-gara pikiran kita bisa melakukan kebaikan, dan gara-gara pikiran kita bisa melakukan sebuah kejahatan. Makanya ada istilah tafakur. Tafakur itu sesuatu yang kita fokuskan, ya. Tapi memikirkannya bukan pakai otak, pakai akal, tapi dengan hati. Tadi ayatnya tadi waja'alakumus sam'a wal absar wal afida. Ya, pendengaran, penglihatan dan afida, hati nurani. Ya, jadi apa yang didengarkan, apa yang dilihat itu harus dipikirkan dengan hati nurani, ya, hati kita, kalbu kita, bukan hanya sama akal. Banyak orang akalnya pintar, tapi dia tidak bisa berubah, ya nggak? Saya tanya, tahu nggak sholat itu wajib? Tahu kan? Tapi berapa banyak yang masih meninggalkan sholat? Coba. Banyak yang masih meninggalkan sholat. Tahu nggak baca Quran itu bagus, baik, beramal, salah, dan bisa membahagiakan. Tapi kenapa kita tidak suka berlama-lama baca Quran? Malah lebih suka lebih lama menggunakan HP, misalkan. Ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Tahu nggak berbuat kebaikan, berbakti sama orang tua itu baik? Tahu semuanya? Sepakat? Tahu, Pak. Bakti membantah orang tua itu tidak baik, sepakat? Sepakat. Benar. Teman-teman yang masih membantah orang tua, suka melawan. Ya. Memang mungkin tidak pakai perbuatan, tapi bisa pakai perkataan. Ya. Kita bersyukur. Tadi ingat, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Sesuatu yang kita pikirkan datangnya dari mana? Sesuatu yang kita pikirkan datangnya dari mana? Dari yang
Kelihatan dan Lihat yang kita dengar. Pendengaran. Ya. Betul. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan karena pikiran itu akan menentukan tingkat kebahagiaan. Kalau kita fokus pikiran kita hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka kita bisa mencintai. Begitu juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus fokus apa yang Allah ciptakan. Fokus bagaimana perbuatan Allah menciptakan alam semesta. Makanya saya kasih background ini alam ya. Supaya kita bisa lebih tenang, sejuk. Suka nggak jalan-jalan ke alam? Suka. Siapa yang suka ke alam? Siapa yang suka jalan-jalan ke alam? Saya. Oh iya. Ke kebun. Ke kebun ya. Tinggal di kebun. Oleh karena itu, kalian kalau kita fokuskan kebaikan seorang kita suka. Tapi kalau kita fokus sama kejelekan, kekurangan seseorang, kita timbul kebencian gara-gara pikiran. Bener nggak? Benar. Gara-gara pikiran. Ya, makanya hal yang kita simak itu, yang kita lihat itu, kalau kita fokusnya kepada kejelekan, maka kita timbul rasa benci, nggak suka. Tapi kalau kita fokus kebaikannya, misalnya kita bisa apa enggak? Gara-gara pikiran kita bahagia, gara-gara pikiran juga sengsara. Siapa yang buat sengsara itu sebenarnya? Kita sendiri. Kita sendiri. Betul sekali. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya. Sore. Jadi kebahagiaan atau sengsaranya kita tuh, sakit hati kita bukan disebabkan orang lain. Bukan disebabkan orang lain. tapi siapa? Diri kita sendiri. Kenapa bisa diri sendiri? Karena kita fokusnya yang jelek. Jangan. Betul. Betul. Fokusnya yang baik-baik, insya Allah kita pikiran kalau kita salah, pikiran kita baik-baik, insya Allah hati kita menjadi baik. Karena kenapa hati membaik, kenapa pikiran baik, kenapa asalnya dari mana? penglihatan dan pendengaran. Iya benar, tepuk tangan sekali. Kalian baca yang baik-baik, lihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Betul kan? Kalau ada orang ngomong nggak baik-baik, nah lepaskan saja. Hati-hati dengan pikiran Anda karena akan menjadi perkataan. Ya. Nah, betul tidak? Hal yang kita pikirkan, yang kita rasakan akan mewujud dalam bentuk perkataan. Nah, ini keterampilan berbicara ini. Tadi keterampilan menyimak kan? Ada hubungannya tadi tuh. Keterampilan menyimak itu pendengaran kan? Keterampilan membaca kita melihat, ya kan? Kemudian berpikir. Keterampilan berbicara. Nah, yang kita simak, yang kita lihat, tadi yang kita rasakan, kita bicarakan. Hati-hati dengan apa yang kita bicarakan. Terus-menerus kita bicarakan, kayaknya sulit. Ngeluh terus kerjanya. Mengeluh terus. Apa yang dia pikirkan kan? Tergantung fokusnya ya. Kalau dia fokusnya kalau negatif, hal negatif, dia akhirnya keluarnya ngeluh. Tapi kalau dia berpikir positif, alhamdulillah, dia berprasangka positif, bersangka baik sama Allah, bersangka baik sama manusia. Ucapannya baik. Kenapa ucapannya baik? Karena pikiran dan pendengaran tadi yang baik kan? Baik. Hati-hati dengan ucapan Anda karena akan menjadi tindakan. Ya, tindakan ini adalah hasil dari sesuatu yang kita katakan kadang-kadang. Dan kita katakan itu hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Dan kita pikirkan itu hasil dari sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Dan kita pikirkan terus-menerus pakai hati dan akal. Teman-teman sekalian, kalau kita melakukan sesuatu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus berulang-ulang, dia akan menjadi kebiasaan. Jadi apa? Kebiasaan. Jadi tahu asal kebiasaan itu dari mana? Saya itu sulit Pak merubah kebiasaan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Siapa yang kayak gitu? Iya kan? Terbiasa. Iya nggak? Pak, saya itu sulitnya bangun sholat subuh Pak. Ya belum terbiasa dan belum dapat rahmat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebiasaan itu jangan dilihat langsung dari kebiasaannya, karena sebelum kebiasaan tadi ada apa? Sebelum kebiasaan ada apa? Sebelum kebiasaan tadi tindakan. Ya, tindakan yang kita lakukan berulang-ulang. Tindakan ini berasal dari mana? Ucapan. Ucapan yang kita ucap itu berasal dari mana?
penglihatan, Yang kita Dari- pikirkan, yang kita rasakan, yang Ya, kita Pak. pikirkan, yang kita rasakan berasal dari mana? Dari hati. Dari yang kita dengar, yang kita simak, Dari dan yang kita lihat. lihat. Oke, teman sekalian, kita lanjutkan lagi. Dari kebiasaan ini, kalau kita terus lakukan berulang-ulang, menjadi karakter. Jadi apa? Surut Karakter. Karakter. Inilah kalau kalian mengetahui karakter seseorang. Jadi karakter seseorang itu melalui proses yang cukup panjang. Benar nggak? Dan hati-hati sama karakter, karena itu akan menjadi masa depan kita. Ya, akan menjadi masa depan. masa depan. Jadi kalau ditarik nih, ditarik dari awal sampai akhir, masa depan seorang itu ditentukan dari mana? karakter, Dari karakter, kalau pangkalan tadi dari mana? Pangkalan tadi? kebiasaan, penglihatan, pendengaran, Ya, betul sekali. Dari bagaimana cara kita melihat, mendengarkan. Itu melalui yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita rasakan, muncul ucapan-ucapan, benar kan? Ucapan-ucapan itu berwujud menjadi tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan akan berubah menjadi karakter berubah menjadi masa depan, Masa depan kita di mana? Masa depan. Ayo, masa depan kita di mana? di Ya. tangan kita sendiri. Masa depan kita sesungguhnya yang paling prestisius, yang paling Di tangan kita sendiri. masa depan adalah di surga. Ya, di surga. Itulah masa depan kita. Karena teman-teman, Surga. kalau hitungnya masa depannya cuma di dunia, Ya, Pak. ya, ada orang yang gagal, ada orang yang miskin, ada orang yang sakit. Madesu kayaknya. Orang ini kayaknya madesu sekali nih. Masa depannya suram. Ini dunia. Seorang muslim itu harus punya visi yang sangat jauh masa depannya sampai ke surga. Ya. Kalau surga, nah baru isinya kemenangan yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita bisa masuk surga, dijauhkan dari neraka, itulah orang-orang yang menang yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini semuanya ujian. Sama kayak pilkada kan? Yang menang, ada yang kalah, ya kan? Ya. Itu hal yang biasa. Itu ujian dari Allah. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang pintar, ada yang ya biasa-biasa saja. Itu bisa dirubah dengan usaha kita. Tapi surga tidak pernah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menyimak ini jadi suatu hal yang sangat penting menentukan tingkat kesuksesan kita di masa depan. Sekarang kita tarik lagi, masa depan ini adalah hasil dari mana? Karakter. Ini teman-teman sekalian, orang itu boleh kurang pintar. Orang pintar bisa diajarin, tapi kalau karakternya kurang, attitude-nya kurang, akhlaknya kurang, minus, itu sulit. Kenapa karakter itu udah sulit? Ya sudah darah daging. Karena kenapa tadi? kebiasaan, Dari kebiasaan. Dan dia akan berulang-ulang. Ya, bagaimana supaya memutus rantai itu? Kebiasaan berasal dari apa? Tindakan. penglihatan dan pendengaran, Tindakan itu berasal dari mana? Penglihatan, pendengaran, Ucapan. Nah, saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Ya. Kemudian ucapan itu berasal dari mana? pikiran atau yang kita rasakan, yang kita rasakan, pikiran apa yang kita rasakan, Keputusan yang kita ambil, tindakan itu kadang-kadang akal itu berperan sangat kecil. Dia didorong oleh perasaan, ya, emosi. Benar nggak? Kadang-kadang kita membeli atau membutuhkan sesuatu itu bukan karena akalnya. Saya butuh tidak, tapi karena faktor emosi kan? Enggak, kalau di barang, padahal sudah banyak barang kita, tapi suka belanja lagi, ya kan? Faktor emosi, kebutuhan emosinya itu. Dan emosi tadi, pikiran kita berasal dari apa? Yang kita lihat. penglihatan dan pendengaran, kita dengar, Oleh karena itu, teman itu menjadi kata kunci. Salah satu faktor keberhasilan kita teman. Ya. Karena kenapa? Karena dia yang bisikin, kan? Bener nggak? Teman itu kan ngasih bisikan, ya kan? Makanya Adam itu
jatuh gara-gara sebuah nasihat. Katanya nasihat apa? Iblis. Ngomong apa? Dam, kamu itu tidak boleh makan buah kekekalan itu, dekati pohon itu, supaya kamu tidak kekal. Nah, ini adalah kamu. Lihat, iblis tampil sebagai sosok seorang sahabat. Tampil sebagai sosok seorang sahabat. Lembut, ngomongnya lembut sekali. Tapi sebagai sahabat, tapi sahabatnya menjerumuskan. Teman-teman sekalian, oleh karena itu menyimak ini fungsinya kita tahu pengertian menyimak, tapi bagaimana kita terampil untuk menyimak. Lebih penting menyimak atau berbicara? Menyimak. Menyimak atau berbicara? Menyimak. Untuk orang awam ini, untuk orang awam ya. Karena kita sudah bahas, menyimak itu ciri orang yang Pintar. menyimak ranahnya kebijaksanaan. Oh iya. Wise, orangnya dewasa, bijaksana. Bijak. Kalau bicara itu ranahnya ranah apa? Kepintaran. Yang pintar. Yang pintar itu biasanya Yang ranahnya pintar. dari kemampuan dia berbicara. Atau pintar. Kalau menyimak orang itu orangnya wise, bijaksana. Dewasa. Orang yang pintar dan bijaksana adalah orang yang tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus menyimak. Nah, ya. Orang awam yang baru belajar, dia akan suka Orang yang baru pertama-tama belajar, dia akan suka berbicara sama semua orang. Tapi kalau dia sudah wise, dia lebih suka menyimak orang lain. Teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi unggul dalam hubungan sosial, ya, memang saya akui bahwa berbicara itu hal yang sangat biasa. Tapi kalau kalian mau menjalin hubungan sama orang lain, memenangkan hubungan sama orang lain, kalian harus lebih banyak menyimak. Harus banyak menyimak, mendengarkan, menyimak. Beda kan listening sama hearing kan, hearing itu mendengar sama menyimak itu hal yang berbeda. Oleh karena itu, kalian tujuan dari menyimak ini, mata kuliah menyimak ini bukan hanya batas tadi kognitif, tahu, tapi efektif bisa diterapkan dan psikomotor kita mampu mencapai menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, udah siap? Hari ini udah siap menyimak? Siap. Ya, kalau ada ngomel, orang tua ngomel, ibu, bapak ngomel atau kakak adik didengarkan, disimak. Oh, ya. Iya, Pak. Ada yang punya adik di sini? Yang punya adik? Ada yang punya adik? Siapa yang punya adik? Ada. Punya adik? Angkat tangannya punya adik. Saya. ada. Anak bungsu siapa? Anak bungsu? Anak bungsu siapa? Punya, Pak. Ya, ya. Oke. Kita punya adik kita tuh sangat suka ngomong, benar gak? Benar. Iya, Pak, benar. Saya Pak, minta ampun. Belajar mendengarkan. Apalagi punya orang tua yang sudah tua, pasti maunya ngomong terus. Inilah merupakan tujuan menyimak kita, ya. Alhamdulillah. Jadi, lagi simaklah yang baik, Yang baik-baik. yang baik. Ucapkan yang baik, Yang baik-baik. Baik. Baik. Yang baik-baik. yang baik. Baik. Yang baik. Kita karakter yang Yang baik-baik. Yang baik. 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 Kenapa karakter orang baik? Karena yang dilakukan yang baik, baik. Yang baik. Karena baik. Kenapa? Kenapa yang baik-baik? Karena perkataannya yang baik. Yang baik. Ini ada hadisnya loh.
Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Katakanlah yang baik, aw liyasmut, kalau tidak diam. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam. Diam lebih baik. Ada yang mengatakan apa? Silence is gold. Diam adalah emas. Yang adalah emas. Nah, kalau kita mengatakan yang baik, orang sulit akan mengatakan yang baik kalau hatinya tidak lurus. Kita lisan ini, teman-teman sekalian, berbanding lurus dengan lurusnya hati. Ya, setuju? Kalau hatinya lurus, ikhlas, baik, insya Allah yang baik-baik. Karena pikirannya juga yang baik. Yang Baik. baik-baik. Baik, pikirannya baik-baik, apa yang harus dilakukan? Pikiran dan hatinya baik, apa yang harus dilakukan? Yang Baik. 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 Yang baik. Hati yang baik, Baik. hati yang baik, Baik. Baik. kalau hidup ini semakin Baik. Baik. soal kan baik-baik. Tapi kalau maaf, yang kita dengar yang tidak baik, tidak baik, ya, tidak baik, ya. Sebaliknya yang kita ucapkan tidak baik, wajar itu ucap tidak baik karena perasaannya tidak baik. Orang itu hanya mengeluarkan sesuatu yang dia punya, benar nggak? Kalau ada gelas, dia keluar apa? Gelas isi kopi, kalau kita tuangkan isinya apa? Kopi. Kalau gelas atau teko itu isinya susu yang kita tuangkan, keluar apa? Susu. Kalau isinya jus mangga, kita tuangkan, apa yang keluar? Jus mangga. Madu. Kita tuangkan, apa yang keluar? Hah? Kalau madu isinya kita keluarkan, apa yang keluar? Madu, Pak. Kita hanya mengeluarkan sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi apa menentukan kualitas seseorang itu? Kalau itu ingin melihat kualitas seseorang, lihat saja apa yang diucapkan, ya. Itu menentukan. Orang kalau punya harum, bahwa dalamnya harum, mengeluarkannya pasti yang harum-harum. Tapi kalau hatinya udah busuk, jengkel, kesel sama orang, pasti ucapannya juga yang buruk-buruk. Kita sudah mengucapkan buruk-buruk, tingkah kita juga buruk. Kalau kita tindakan juga memburuk, kebiasaan kita juga buruk. Kalau kebiasaan kita buruk, karakter kita Buruk. kalau udah Buruk. masa depannya, Buruk. Buruk. teman-teman sekalian, masa depan kita bukan ditentukan oleh pekerjaan orang tua, level pendidikan. Sorry to say, saya katakan maaf. Ingat sekali lagi, bukan ditentukan oleh pendidikan. Banyak orang yang lulus SD bisa sukses. Iya, Pak. Ada nggak? Ya. Lulus SMP bisa jadi menteri, jadi pengusaha. Bukan. Ya. Lulus SMP, kita maaf, udah S1, udah cakep-cakep, cantik-cantik, tapi kok kenapa hidup saya sulit? Kalau ingat pelajaran ini, kalian track lagi, kalian cek lagi urutan-urutan tadi, ya, pasti ada yang keliru. Bongkar itu, perbaiki. Jadi bongkar itu tidak hanya di satu titik ya, ada banyak titik tadi yang bisa kita perbaiki. Kenapa muncul lintasan kenapa muncul lintasan pikiran jahat? Tadi lintasan pikiran jahat menyimak nasihat siapa? Iblis, ya kan? Temannya itu. Iya. Jadi mudahan ini sudah bermanfaat.